Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bertemu dengan Ibu Guru, Ibu Yulianti. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini, hari Senin, kita akan belajar tema 1, subtema 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Dan subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Mari kita simak. Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung tidak terlepas dari sebuah paragraf. Nah, apakah yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Apakah kalian tahu ciri-ciri dari paragraf? 1. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. 3. Memakai gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 4. Memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Anak-anak, yuk kita buka buku tematik kelas 4. Tema 1, subtema 1 di halaman 1 dan 2. Ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Sebelum mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus mencari paragraf terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan bahwa paragraf adalah karangan yang kalimat pertamanya menjorok ke sebelah kanan. Berarti dalam karangan yang berjudul Pawai Budaya terdapat 5 paragraf. Ada 3 unsur paragraf. Kita lihat unsur apa saja itu. Pertama, gagasan pokok. 2, gagasan pendukung. 3, kalimat pokok atau utama. Yang keempat, kalimat pendukung. Jenis paragraf. Pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif atau gagasan pokok berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Gagasan pokok berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Kemudian, bagaimanakah dengan gagasan pokok itu sendiri? Nah, gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf, ya. Kemudian, gagasan pokok bisa berupa seluruh kalimat utama secara utuh, bisa juga hanya sebagian dari kalimat utama. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Untuk gagasan pokok atau gagasan utama, kita ambil contoh dari karangan Pawai Budaya. Nah, di sini pada paragraf pertama itu terdapat 6 kalimat. Setelah kita baca dan kita cermati, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat utama pada bacaan Pawai Budaya terdapat di kalimat pertama yang juga merupakan gagasan utama. Sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat ke-6 karena menguraikan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok atau gagasan utama. Sekarang, mari kita jabarkan gagasan utama terdapat pada kalimat Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kemudian
diuraikan oleh kalimat kedua sampai kalimat keenam. Mengapa pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan? Pada kalimat berikutnya sebagai gagasan pendukung terdapat kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, siapakah yang termasuk warga Kampung Babakan? Yaitu Udin dan teman-teman yang tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian diuraikan lagi di mana pawai budaya tersebut diadakan. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kemudian diuraikan sampai kalimat terakhir. Terima kasih.